Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi kepada beberapa narasumber dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjung Pura, tepatnya di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kita akan berdiskusi tentang profesi dan sejenisnya. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita kenalkan dulu siapa saja narasumber yang ada di sini. Nah, dari sebelah ujung ada Murniati, di tengah yaitu Yulia Cahya Ramadhani, dan di sebelah kanan kiri saya ada Nurul Izzah. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita masuk. Yang akan saya pertanyakan itu, apa sih sebuah profesi itu? Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang diambil oleh seseorang sesuai dengan bidang keahliannya dan dapat dipertanggungjawabkan, bersifatnya resmi. Oh, jadi profesi itu hanya yang resmi-resmi aja ya? Iya. Oh, seperti itu. Tapi saya pernah mendengar seperti kata-kata profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Apakah itu semuanya ada kaitannya dengan profesi atau enggak? Seperti yang saudara Firman terangkan, hal tersebut ada kaitannya dengan profesi. Ya, karena pada dasarnya jika profesi merupakan sebuah jabatan atau pekerjaan seperti yang sudah dijelaskan, maka profesional itu adalah kompetensi kita dalam pekerjaan tersebut. Jadi semua kata-kata tadi itu saling berkaitan. Kemudian selanjutnya, profesionalisme adalah sikap para profesional terhadap profesi yang mereka geluti itu. Nah, selanjutnya ada lagi yang disebut dengan profesionalitas adalah sikap para profesional tersebut terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Terus ada lagi istilah profesionalisme. Nah, profesionalisme ini adalah komitmen mereka dalam terus meningkatkan kompetensi-kompetensi mereka dalam bidang profesi yang mereka geluti tersebut. Nah, dalam proses peningkatan ini disebut dengan profesionalisasi, sehingga nantinya bidang yang mereka kuasai dengan profesional akan terus meningkat dengan lebih baik lagi. Oh, jadi bisa dibilang bahwa semua itu berkaitan ya, cuman beda-beda istilah dan pengertiannya hampir mirip. Iya. Ya, saling bersinambungan antara pengertian dari profesi, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi ya. Iya, karena pada dasarnya mereka berangkat dari kata dasar yang sama, yaitu profesi tadi. Gimana sih kalau kita bisa mengetahui bahwa suatu yang kita kerjakan itu adalah sebuah profesi? Kan kalau pekerjaan itu banyak ya, termasuk tukang parkir juga termasuk pekerjaan. Nah, untuk membedakan pekerjaan dan profesi itu ada karakteristiknya. Kalau profesi itu memiliki standar yang baku dan jelas, serta adanya lembaga pendidikan yang khusus yang menjadikan pelakunya itu memiliki pengetahuan dan dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Jadi itu pengembangan ilmu pengetahuannya itu harus berkembang juga dengan profesi mereka. Kan kalau pekerjaan itu banyak ya, tukang parkir, tukang las, itu juga termasuk pekerjaan. Tapi untuk membedakan antara pekerjaan dan profesi itu ada karakteristiknya. Yang pertama, kalau profesi itu memiliki standar yang baku dan jelas. Kemudian adanya lembaga pendidikan yang khusus yang menghasilkan pelakunya itu bertanggung jawab atas perkembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan profesinya. Kemudian adanya organisasi yang mewadahi atau menaungi mereka untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensinya. Dan adanya etika serta kode etik, yaitu perilaku etika dari pelakunya dalam melayani kliennya. Kemudian adanya sistem imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh seorang profesional ini kepada kliennya. Dan adanya
pengakuan dari masyarakat bahwa pekerjaan ini adalah sebuah profesi. Kalau misalkan masyarakat mengakui kalau tukang parkir itu profesi, ya bisa aja tukang parkir itu seorang profesi. Kalau dokter kan sudah pasti karena adanya lembaga pendidikan yang khusus. Oh, seperti itu ya. Jadi tadi seperti yang dibilangkan bahwa seperti tukang parkir itu jika diakui oleh masyarakat berarti juga termasuk dalam profesi ya. Nah, bisa saja gitu. Apa misalkan nanti ke depannya misalnya nih ada lembaga khusus untuk jadi tukang parkir misalnya. Seperti tukang parkir ya, itu bisa dikatakan sebuah profesi jika dia diakui oleh masyarakat. Ya, Kerja. eh, seperti kedokteran dan keguruan itu juga termasuk dalam profesi ya, karena memang sudah memiliki lembaga. Memang seperti apa sih profesi keguruan itu? Sebenarnya profesi keguruan itu ialah sebuah badan pengabdian atau dedikasi kepada masyarakat, khususnya itu kepada para anak didik untuk membuat mereka terus berkembang menuju kesempurnaan yang manusiawi dalam kehidupan mereka. Nah, biasanya juga para guru ini yang mendidik para murid-murid ini, mereka itu pasti memiliki kode etik dalam bersikap dan melayani murid didik mereka tersebut. Oh, berarti dari setiap profesi yang memiliki lembaga pasti memiliki kode etik ya, Iya. untuk setiap profesinya. Iya. Gimana sih menurut para narasumber tentang cara-cara untuk kita bisa mengetahui bahwa ini termasuk dalam profesi keguruan, dan apa saja sih salah satu yang bisa membuat kita yakin bahwa itu adalah sebuah profesi keguruan? Karakteristik profesi keguruan itu antara lain seorang guru itu mempunyai semangat atau energi untuk siswanya. Jadi ketika dia mengajar tuh harus ada tujuannya, tujuan pembelajarannya. Kemudian itu dia mempunyai keterampilan dalam mendisiplinkan yang efektif. Jadi seorang guru itu tidak hanya mengajar tapi juga mendidik para murid atau siswanya dan mempunyai keterampilan dalam memanajemen kelas serta dapat berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid. Kayak dalam satu semester ini kan pasti ada pengambilan raport gitu kan, atau siswanya ada bermasalah, orang tua atau walinya kan dipanggil tuh. Nah, kita sebagai guru itu harus mampu nih berbicara yang baik, bagaimana penyampaian kita itu sampai benar-benar sampai ke orang tuanya. Kemudian kita itu memiliki harapan yang tinggi kepada seorang murid atau siswa kita. Biasanya itu kan guru bilang kayak ini, semoga nanti jadi guru ya nak, jadi dokter ya nak, kayak gitu biasanya. Dan kemudian mempunyai hubungan yang berkualitas dengan siswanya. Karena untuk membangun Jadi sebuah guru itu hanya untuk mengajar ya, atau ada suatu kegiatan yang lain untuk melayani sejenis suatu kegiatan atau semacamnya lah? Apakah hanya sebagai pengajar dan pendidik? Sebenarnya seorang guru itu bukan hanya pengajar atau pendidik ya, karena dalam proses mengajar tersebut ada banyak pelayanan yang bisa seorang guru berikan kepada anak didiknya. Yang pelayanan yang pertama jelas ya, pelayanan pembelajaran, karena tugas utama seorang guru ialah mengajarkan pengetahuan-pengetahuan baru kepada para siswanya, juga mendidik siswanya bagaimana cara bersikap yang baik dan benar. Selanjutnya itu yang kedua ialah pelayanan bimbingan. Tentu kita mengetahui kan kalau selama masa pembelajaran pasti ada masalah-masalah di dalamnya, baik masalah dengan teman, baik masalah dengan saudara, mungkin bermasalah juga dalam kesulitan mendapatkan pelajaran. Nah, di situ seorang guru berperan penting bagaimana cara membimbing anak didiknya atau mengayomi anak didiknya agar masalah-masalah tersebut tidak mengganggu pembelajaran mereka. Selanjutnya itu yaitu pelayanan administrasi, karena dalam proses sekolah atau belajar mengajar tentu ada yang proses namanya pendaftaran ulang, mungkin ada beberapa siswa yang pindah dari sekolah satu kepada sekolah lainnya. Di situ adalah peran seorang guru untuk membantu proses administrasi mereka. Yang selanjutnya yaitu pelayanan dalam bidang kesehatan, contohnya sekolah atau guru ini menyediakan UKS, di mana para peserta didik yang sakit itu dapat diberi tempat yang tepat
agar mereka itu tidak semakin buruk kondisinya. Atau bisa juga memberikan penyuluhan atau sejenis sosialisasi kepada para peserta didik bagaimana sih cara mengatasi penyakit ini, atau memberitahukan pengetahuan yang lebih tentang suatu penyakit gitu. Dan yang terakhir itu pelayanan ekstrakurikuler, di mana di situ para siswa dapat mengembangkan bakat dan minat mereka. Misalnya seorang anak yang berminat dalam bidang olahraga, maka tugas guru dan sekolah ialah memfasilitasi hobi mereka tersebut. Misalnya menyediakan lapangan, menyediakan alat-alat olahraga, alat kesenian, mungkin ada yang berminat di bidang itu. Oh, jadi kesimpulannya adalah profesi adalah suatu kegiatan atau pekerjaan atau jabatan yang memiliki kode etik yang jelas, dan juga seperti contohnya profesi kedokteran, keguruan yang mempunyai kode etik, dan juga tidak hanya sebagai tugasnya hanya untuk yang sesuai dengan bidang, tapi juga untuk bisa melayani masyarakat yang lainnya. Mungkin hanya sampai di sini dulu bincang-bincang kita tentang apa itu profesi dan sejenisnya. Saya berterima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama, untuk saling membagi ilmu dan semua hal yang tadi sudah dijelaskan. Apapun semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, saya MC yang bertugas yaitu Firmansyah, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.